Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi pembelajaran sejarah Indonesia. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kolonialisme dan imperialisme. Langsung saja ya. Koloni berasal dari kata kolonia, dari bahasa Latin ya, yang artinya tanah pemukiman atau jajahan. Di sini dijelaskan secara rinci. Jadi, koloni berarti pemukiman suatu negara di luar wilayahnya, kemudian dinyatakan sebagai wilayahnya sendiri. Jadi intinya ada bangsa lain nih datang ke bangsa tersebut, kemudian wilayahnya itu bukan wilayahnya sendiri, akan tapi diakui menjadi wilayahnya sendiri atau diklaim menjadi wilayahnya sendiri gitu. Kemudian kita lanjut yang imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperium, dari bahasa Latin juga ya, yang artinya memerintah. Kalau di yang kolonialisme tadi, yang artinya adalah mengklaim suatu wilayah, kemudian kalau yang imperialisme itu adalah memerintah. Imperialisme merupakan suatu sistem penjajahan yang dilakukan dengan jalan membentuk pemerintahan jajahan dengan menanamkan pengaruh-pengaruh di segala bidang dan mengendalikan daerah yang dijajah. Jadi imperialisme itu kata kuncinya adalah memerintah daerah jajahan. Jadi pengaruh-pengaruhnya, kemudian ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya, meskipun itu bukan wilayahnya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan imperialisme. Faktor pendorong bangsa barat datang ke Indonesia. Kita tahu banyak penjajahan-penjajahan bangsa barat yang datang ke Indonesia. Salah satunya adalah Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan sebagainya. Nah, faktornya apa kok sampai datang ke Indonesia? Kita bahas di sini. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel. Dan yang kedua, pengaruh karangan dari Marco Polo. Kita bahas di poin yang pertama dulu. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Ini yang membuat orang barat sulit memperoleh rempah-rempah karena Turki mempersulit arus perdagangan ke barat. Gitu. Sebenarnya bangsa barat memiliki sebuah pasar dagang, yaitu jalurnya melewati Konstantinopel. Akan tapi ketika Konstantinopel itu dikuasai Turki, nah bangsa-bangsa barat itu kesulitan untuk memasarkan dagangannya atau mencari dagangannya, kayak gitu. Jadi maka dari itu bangsa barat itu mencari daerah-daerah lain yang menghasilkan rempah-rempah. Salah satunya datang ke Indonesia, seperti itu. Saya analogikan secara sederhana. Ketika kalian mau belanja di toko A, akan tapi toko A-nya ini tutup, apa yang kalian cari? Atau apa yang kalian lakukan ketika toko tersebut? Pasti mencari toko yang lain kan? Nah, sama seperti jatuhnya Konstantinopel. Ketika pasar dagangnya sudah dikuasai oleh negara lain, otomatis bangsa-bangsa barat mencari pasar dagang di daerah lain atau penghasilan rempah-rempah di daerah lain. Salah satunya sampai ke Indonesia. Yang kedua, pengaruh karangan dari Marco Polo. Kedatangan bangsa barat tidak terlepas dari pengaruh buku dari karangan Marco Polo ini. Buku ini berisi tentang kekayaan alam yang berada di bagian timur, salah satunya Indonesia. Nah, kita tahu Marco Polo itu adalah penjelajah samudra. Kemudian ketika dia berlayar, dia mencatat dan kemudian menjadikan sebuah karangan buku. Karangan buku itu terbaca oleh bangsa-bangsa barat yang menggambarkan ada bangsa timur yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Meskipun kita nggak tahu itu bahasa Indonesia ya. Nah, dari situlah banyak bangsa barat berbondong-bondong atau berlayar sampai ke negara timur dan sampailah ke Indonesia. Maka dari itu kita tidak heran kenapa kok bangsa Indonesia itu banyak dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Itu salah satunya adalah pengaruh karangan Marco Polo. Apalagi Marco Polo sudah membuktikan bahwa ketika berlayar dari satu titik akan kembali di satu titik tersebut. Jadi intinya kita nggak akan tersesat karena bumi itu bulat. Apalagi di sini sudah dikembangkan navigasi, salah satunya adalah kompas. Kita lanjut, motivasi bangsa barat sampai datang ke Indonesia itu apa aja selain dari faktor tadi ya. Mungkin kalian pernah mendengar istilah 3G di sini ya. G yang pertama yaitu gold.
yaitu untuk mencari kekayaan berupa rempah-rempah yang waktu itu harganya seperti emas dan mencari logam mulia. Kita tahu rempah-rempah pada zamannya itu disebut juga dengan emas hijau. Karena kenapa? Karena rempah-rempah itu harganya sama dengan emas. Maka dari itu banyak bangsa barat datang ke Indonesia. Kayak gitu ya. Selanjutnya, G yang kedua adalah gospel, yaitu tugas menjalankan atau menyebarkan agama. Salah satunya agama Kristen. Kita tahu rempah-rempah itu ketika dulu itu banyak yang ada di Maluku. Makanya tidak heran Indonesia bagian timur rata-rata kan agamanya Kristen. Nah, itu karena dulunya penyebarannya agama Kristen itu berbarengan dengan ketika bangsa barat mengambil rempah-rempah di Indonesia. G yang terakhir yaitu glory, untuk mencari keharuman nama kejayaan dan kekuasaan. Itu seperti kayak konsepnya imperialisme. Ini udah selesai, meskipun singkat, semoga kalian memahaminya. Kita patut bersyukur karena kekayaan alam kita itu luar biasa sampai bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Semoga kita bisa menjaga alam Indonesia ini ya. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.